Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiam semuanya. Hari ini, di kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi kisah baru yang seru dan mantap nih. Cerita akan mengisahkan tentang seorang pemuda perantauan yang mendapatkan kesempatan bekerja kreatif dengan ibu-ibu setengah bahaya alias STW. Hal tersebut bisa terjadi akibat sang suami yang sudah lama lumpuh total. Gimana bisa gitu, Mak? Pokoknya, apanya itunya, lah pokoknya. Oke, daripada penasaran, langsung saja mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi, semua nama akan disamarkan demi privasi. Jangan berdiri di situ, Bayu. Sini masuk, ucap Bu Farida. Meski ragu, akhirnya aku melangkah menuju ke kamarnya. Dan yang membuatku kaget, Bu Farida menarikku dan langsung menutup pintu serta menguncinya. Bu, ucapku bingung. Belakangan ini ada yang kurasa cukup mengganggu. Setiap kali membuka jendela kamar kos, bukannya udara segar yang aku dapati, tapi malah sederetan baju basah yang habis dicuci dan dijemur. Jarak antara jendela dengan jemuran juga sangat dekat, hingga aku bisa mencium bau deterjennya, karena baunya masuk ke dalam kamar. Kalau cuman baju, aku nggak begitu peduli dan bisa memaklumi. Kamar kos tempatku tinggal memang berada di kampung yang padat penduduk, hingga sulit untuk mendapatkan tanah longgar kendati hanya untuk tiang jemuran. Tetapi 3 hari lalu, cucian basah yang berada persis di depan jendela kamarku berupa aksesoris penting perempuan. Kalau aksesoris itu adalah yang biasa dipakai artis, mungkin aku nggak akan keberatan. Tetapi ini sudah warnanya pudar dan berukuran besar juga kendor karena kelewat sering dipakai, bahkan terlihat karetnya hampir putus. Tetapi siapa sangka dari rasa kurang suka karena lihat penutupnya yang dijemur itu, pada akhirnya, aku malah diberi isinya hehehehe. Dan yang terpajang itu pasti hak milik Bu Farida istri Pak Sarmino. Beberapa hari lalu, memang kulihat Bu Farida menyuruh Mang Udin tetangga sebelah kos untuk membuat tiang jemuran. Rupanya, gara-gara tanah kosong di belakang rumahnya hendak dibangun oleh pemiliknya, ia harus memindahkan lokasi jemurannya. Pak Sarmino, suami Bu Farida, berusia 50 tahun, ia bekerja sebagai tukang batu dengan beberapa anak buah. Namun, sejak 5 bulan terakhir, karena mengalami kecelakaan saat bekerja, tulang punggungnya mengalami cedera yang sangat serius, hingga mengalami kelumpuhan dan matanya berangsur menjadi rabun. Kalau Bu Farida usianya tidak terpaut jauh dengan sang suami, ya hanya beda 1 tahun, yaitu 49 tahun, cukup berumur juga lah. Pak Sarmino dan Bu Farida hanya memiliki 1 anak, tapi setelah menikah, dia ikut suaminya keluar kota. Tidak adanya anak yang harus dibiayai membuat Bu Farida tidak terlalu berat membiayai hidupnya, meski hanya mengandalkan upah menjahit yang diterimanya. Aku cukup akrab dengan Pak Sarmino. Kalau malam, biasanya suka main catur berdua sebelum beliau sakit. Malah Pak Sarmino sering sekali memberiku udut kalau lagi banyak borongan. Namun, sejak dia lumpuh setelah kecelakaan, dia sudah tidak mampu lagi main catur karena hanya bisa berbaring. Tapi, aku masih sering datang untuk sekedar ngobrol dan memberinya semangat atau sekadar berbagai 1-2 batang udut kalau baru dapat kiriman uang dari kampung. Sejak mengalami lumpuh, Pak Sarmino tidak lagi tidur di kamar, tetapi ditempatkan di depan ruang tamu hingga aku bisa leluasa menemaninya ngobrol. Suatu ketika, aku datang lagi untuk berkunjung. Bu Farida mana, Pak? Kok sepi? Tanyaku setelah duduk di kursi dekat tempat Pak Sarmino berbaring. Lagi nganter jahitan ke kampung sebelah. Itu ada kacang rebus kalau mau. Kopinya nanti nyusul kalau istriku udah datang, ucapnya. Iya Pak, terima kasih. Saya baru saja makan.
sahutku sungkan. Tidak terlalu lama, kemudian Bu Farida pun datang. Melihat aku lagi asyik berbincang dengan suaminya, Bu Farida langsung masuk ke dalam untuk membuatkan kopi dan menyuguhkannya padaku. Tapi saat hendak menaruh cangkir di meja, gak sengaja tangannya itu tersundut bara udut yang dipegang suaminya. Seketika dia kaget dan memekik hingga cangkir yang dipegangnya pun terjatuh. Bu Farida hanya bisa menggerutu dan menyalahkan suaminya yang mengacung-acungkan udutnya hingga membuatnya tersundut. Terbungkuk-bungkuk Bu Farida berusaha membersihkan lantai dari tumpahan kopi dan kepingan cangkir yang pecah. Dan aku pun membantunya mengumpulkan kacang rebus yang ikut terjatuh. Saat itu, tanpa sengaja kulihat isi dari yang biasa dijemur Bu Farida. Aku melihatnya karena dia dalam posisi membungkuk karena daster yang dipakainya tidak terkuancing dengan sempurna. Jarakku sangat dekat dengan Bu Farida karena aku ada di depannya. Yang kulihat saat itu tergolong besar meski agak kenduri. Tak kusangka wanita seusia Bu Farida masih bisa membuatku jadi ada semangat kreativitas. Tanpa sungkan aku terus menyawangnya. Aku leluasa menyawangnya karena Pak Sarmino kendati berada di dekatku, matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Dan posisi Bu Farida yang membungkuk saat mengepel lantai juga tak mungkin mengetahui akan kebaikanku itu. Berkali-kali aku menelan ludah karena kerongkongan yang seperti tercekat menahan semangat kreatif. Apalagi saat yang kulihat itu bergoncang-goncang seperti lagu Mia Roma Irana karena manuvernya yang tengah mengepel lantai. Saat awang-awanganku tengah mengawang jauh sambil terus menatapinya, Bu Farida berhenti dari pekerjaannya membersihkan lantai. Membuatku terperanjat karena dia sempat memergoki aku yang tengah menyawangnya. Mataku memang tengah benar-benar tertuju ke apanya itulah yang tidak terkuancing. Seketika itu juga istri Pak Sarmino memang sempat memeriksa kuancing dasternya yang bagus. Tapi bukannya marah, dia malah melontarkan senyum padaku. Wah, ada apa nih? Pikirku. Senyum yang tidak aku mengerti maknanya, ia juga tidak berusaha mengancingkannya. Bahkan sebelum meninggalkan ruang tamu, kembali dia melempar senyumnya. Senyum yang semakin tidak aku ketahui maksudnya. Sepeninggal Bu Farida, seperti biasa Pak Sarmino menanyai berbagai hal tentang kegiatanku. Aku hanya menjawab sekenanya untuk menyenangkan hati pria malang itu. Sebab bayang-bayang keindahan yang tadi kusawang dari Bu Farida seakan melekat dan terpatri dalam benakku. Setahun lebih bergaul dengan Pak Sarmino, aku tak pernah memiliki perhatian khusus terhadap Bu Farida. Dia bahkan aku anggap sebagai ibuku karena kebaikannya sering menyediakan kopi dan berbagai panganan saat aku masih sering main catur dengan suaminya. Aku juga sering membawakan oleh-oleh hasil panen dari kampung seperti kacang tanah, jagung, dan bahkan beras. Tapi kini setelah berkesempatan menyawang yang barusan, ketertarikanku padanya lebih bersifat ingin memilikinya walau hanya semalam. Bu Farida kembali ke ruang depan membawakan kopi untuk menggantikan yang tadi terbuang. Dia memilih berjalan memutar saat hendak menaruhnya di meja. Mungkin untuk menghindari agar tidak kembali tersundut. Dan ternyata kuancing dasternya masih bagus. Hingga saat dia menunduk, dapat kusawang kembali, seperti sengaja memberiku rejeki. Bahkan seperti sengaja berlama-lama, setelah menaruh cangkir dan kacang rebus yang sudah ada di atas piring, lalu diambil dan ditatanya ulang. Bu Farida seperti memberiku rejeki untuk bisa memantau lebih lama hak miliknya itu dengan sesekali melirik dan senyum-senyum padaku. Kalau tidak ada Pak Sarmino, mungkin aku sudah mengajaknya kerja kreatif. Namun, yang membuatku semakin panas dingin
adalah setelah Bu Farida duduk menghadapi mesin jahitnya. Sebab yang disuguhkannya kali ini jauh lebih dari yang sebelumnya. Kalau tadi buah melon yang segar, sekarang malah kue jepit. Aku semakin pusing. Aku bisa menengok jelas apanya itunya lah yang berwarna krim di sana itu. Apa maksud Bu Farida ini ya? Batinku. Posisi mesin jahit tempat Bu Farida bekerja memang menghadap ke arah depan tempat tidur Pak Sarmino yang juga menjadi tempat aku duduk di pinggirannya. Jaraknya hanya sekitar 2 meter. Jadi sulit untuk menghindari panorama indah itu yang aku yakini itu memang sengaja dipersawangkan Bu Farida untukku. Aku yakin kalau Bu Farida pasti tahu kemana mataku selalu menyawang. Sore itu, hujan yang semula hanya gerimis kecil mulai menderas, sesekali terdengar bunyi guru yang cetar membahana. Pak Sarmino, mungkin karena merasa capek kulihat sudah tertidur, aku tahu dari dengkurnya yang mulai kudengar. Aku pun turun dari duduk di depan itu ke lantai supaya lebih jelas apa yang kusawang. Kini, aku menjadi lebih enjoy dengan tidurnya Pak Sarmino. Tiba-tiba saja Bu Farida berkata, "Bayu, tolong pintunya ditutup saja, anginnya kencang dan hujannya besar jadi airnya masuk," ujarnya. Aku pun bergegas menutup pintu seperti yang diperintahkannya. Tetapi saat aku kembali posisi, Bu Farida sudah berdiri dan melangkah masuk ke ruang dalam rumahnya sambil melambaikan tangannya mengajak aku untuk mengikutinya. Kendati bingung, tidak tahu apa yang dimaunya aku mengikutinya saja. Tetapi saat dia masuk ke kamarnya, aku tidak berani meneruskan langkahku. Hanya beberapa saat kemudian, ku dengar Bu Farida kembali memanggilku. "Jangan berdiri di situ, sini masuk," suruh Bu Farida. Meski ragu, akhirnya aku melangkah menuju ke kamarnya, dan yang membuatku kaget, Bu Farida menarikku dan langsung menutup pintu serta menguncinya. "Bu," ucapku bingung. "Sudahlah, Bay. Ibu tahu kok kalau kamu dari tadi curi-curi pandang sama ibu, iya kan?" bisiknya manja. "Tapi Bu..." Kembali aku tidak bisa meneruskan kata-kataku, karena Bu Farida menutup mulutku dengan tangannya. "Bay, kamu kan tahu kondisi suami ibu. Sudah cukup lama ibu tidak pernah lagi dapat kerjaan kreatif darinya. Bantulah ibu hari ini ya, Bay. Tolong," pinta Bu Farida. "Apa yang harus saya bantu, Bu?" tanyaku. "Sudahlah, Bay. Jangan pura-pura gitu. Dari tadi kamu nyawang ini kan?" seraya Bu Farida menunjukkannya. "Iya, Bu. Tapi terus terang saja saya masih bingung harus ngapain ini, karena saya belum pernah menghadapi situasi pekerjaan seperti ini, Bu," ucapku. "Kalau ibu akan tunjukkan dan ajari caranya, kamu mau tolongin ibu?" tanya Bu Farida semakin semangat. "Baiklah, Bu. Saya siap, tapi nggak sakit kan, Bu?" "Aku pura-pura bego aja." "Gak akan sakit, sayang. Malah nanti kamu pasti akan senang," ucapnya meyakinkanku. Setelah mendengar akan kesiapanku, segera saja Bu Farida mulai mempersiapkan dirinya untuk mengerjakan pekerjaan kreatif itu. Tentu saja, itu membuat aku semakin bersemangat. Rambut sebahunya yang bila keluar rumah selalu tertutup kerudung dan jilbab lebar dibiarkannya tergerai. Kulihat sudah mulai ada beberapa helai uban, pertanda usianya sudah tidak muda lagi, juga kerutan di dahi dan seputar kelopak matanya sudah mulai terlihat. Tapi itu semua tidak membuat semangat kerjaku kendor, malah sebaliknya, sehingga aku pun mengikuti seperti apa yang dikerjakan Bu Farida. Setelah kami berdua dalam keadaan siap untuk bekerja sama mengerjakan pekerjaan kreatif. "Bayu, sini kita ke peraduan saja ya," ajaknya dengan gerak-gerik yang sudah tidak sabar. Tapi saat melihat aku yang seperti masih saja ragu, Bu Farida segera mengamit lenganku. "Ayolah sayang, jangan ragu, manuto penak-penak," ujarnya. Aku pun dengan segera mengikuti ajakan Bu Farida itu. Jujur saja,
Ini memang pertama kalinya bagiku bekerja sama dengan seorang wanita. Walaupun aku sudah sangat sering kalau hanya kerja kreatif mandiri sambil menginspirasikan wanita cantik yang sedang bersamaku. Sore itu di luar terdengar hujan semakin deras saja, aku tiba-tiba teringat Pak Sarmino. "Bu, gimana kalau Bapak tahu kita sedang?" Ucapku terputus. "Tenang saja sayang, suami ibu itu sudah nggak bisa melihat. Jadi, kita bebas mau apa saja dan mau berapa lama juga," ucap Bu Farida. "Dari tadi kamu pengen nyawang semuanya ini kan sayang?" Kembali Bu Farida berusaha untuk membangkitkan semangat kerja kreatifku. Aku tidak segera menyambut pekerjaannya, karena masih bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya pengalamanku hanya sebatas melihat teori yang berlaku dari film Jepang yang pernah aku tonton. Untunglah, sore itu Bu Farida tidak cepat emosi dengan ketidaktahuanku. Tetapi, sepertinya Bu Farida malah senang melihat aku yang begitu lugu itu. Dengan sabar, beliau membimbing cara kerjaku. "Jadi, beneran kamu belum pernah kerja kreatif sama sekali, sayang?" tanya Bu Farida melihat kekakuanku sore itu. "Iya Bu, maafkan saya Bu," ucapku. "Oh, tidak apa-apa sayang, ibu malah senang," ucapnya yang tentu membuatku makin bingung. Lalu aku pun bertanya, "Kok ibu malah senang sih?" "Tentu saja senang sayang, karena sore ini ibu akan mendapatkan ramuan awet muda sayang," lanjutnya dengan senyum yang sumringah. Dan saking senangnya Bu Farida, hari itu aku disuruh menginap di rumahnya. Karena menurut Bu Farida, ramuan awet mudanya tidak boleh disia-siakan. Aku pun manut saja, karena ternyata Bu Farida sangat berpengalaman. Sehingga mulai sore sampai menjelang subuh, aku terus diberikan pengalaman kerja baru. Keesokan harinya, saat aku terbangun sekitar jam 9 pagi, Bu Farida datang dengan membawa 2 telur ayam kampung dan madu. "Sayangku sudah bangun ya?" sapa Bu Farida dengan berseri-seri. "Iya Bu, maaf saya kesiangan," sahutku. "Iya sayang, nggak apa-apa, ini ibu bawakan telur dan madu," ucapnya. "Untuk apa Bu?" tanyaku semakin bingung. "Ini untuk kamu minum, supaya letih dan lesunya hilang sayangku," jawab Bu Farida dengan senyum manisnya. Aku pun manut saja dan meminumnya. Dan ternyata, hanya dalam waktu 2 jam saja efek dari yang aku minum itu sudah langsung terasa. Badanku terasa segar dan penuh semangat, dan yang membuatku heran aku jadi kepengen lagi bekerja kreatif mengulang apa yang semalam terjadi. Aku langsung mendatangi Bu Farida yang saat itu sedang di dapur. "Bu," bisikku. Dan Bu Farida langsung tanggap dengan apa yang aku mau. Maka, di pagi menjelang siang itu, di dapur itu pun aku melaksanakan kerja kreatifku. Bu Farida sangat senang karena aku sudah semakin pandai berkat arahannya semalam. Seminggu berlalu, aku lihat Bu Farida tampak semakin cantik dan seperti tampak lebih muda. Dalam hati aku berpikir, apakah benar kata Bu Farida itu ya tentang ramuan awet muda itu? Alah, masa bodoh lah. Yang jelas, aku semakin senang dan semakin sering meminta lowongan kerjaku, dan tentunya Bu Farida akan dengan senang hati memberikannya. Entah sampai kapan itu akan berlangsung. Maafkan aku ya Pak Sarmino, istrimu aku kasih ramuan awet muda terus selama ini. Andai Bapak bisa melihat betapa istri Bapak sekarang ini tampak lebih muda dan cantik loh Pak. Loh. Tapi semua itu hanya untuk aku Pak, karena Bapak sudah tidak bisa kan? Batinku saat menemaninya. Dan saat Pak Sarmino sudah tertidur, tentu aku akan beralih menemani istrinya. Walau penutupnya di jemuran tampak begitu membosankan, ternyata isinya sangat membuat hidupku semakin penuh warna dan penuh semangat. Pesanku sih, kalau ada tetangga yang sakit, sering-sering jenguklah. Siapa tahu dapat rezeki nomplok, seperti yang aku dapatkan kawan hehehe.
amat. Oke, segitu dulu. Untuk kali ini, semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.